Kayaknya belakangan ini berita soal Iran dan Israel tuh ada di mana-mana ya. Tapi gimana kalau kita coba lihat lebih dalam dari sekedar serangan dan balasan? Kalau kita kupas lapis demi lapis, kita bakal nemuin geopolitik, ekonomi, dan bahkan sebuah ramalan kuno. Yuk kita coba bedah bareng-bareng. Nah, kalimat dari Ustadz Felix Xiao ini bisa dibilang jadi kuncinya. Ini bukanlah perang agama pada awalnya. Kata-kata ini tuh seolah-olah ngasih isyarat kalau apa yang kita lihat sekarang mungkin punya akar yang beda banget. Biar paham, kita mulai dulu dari cerita yang paling sering kita dengar. Oke, pertama-tama kita lihat dulu deh cerita resminya. Yang biasa kita lihat di berita kan, ketegangan yang terus naik, pembunuhan tokoh-tokoh penting, dan narasi umum tentang dua negara yang saling benci. Di permukaan ceritanya kelihatan jelas. Tapi kan, setiap cerita pasti ada sisi lainnya. Di balik semua berita utama yang panas itu, pertanyaan yang jauh lebih penting muncul. Sebenarnya apa sih tujuan di balik semua ini? Nah, disinilah kita beralih dari apa yang terjadi ke kenapa itu terjadi. Nah, sumber yang kita bedah ini nunjukin satu tujuan geopolitik yang ambisius banget. Konsep Israel Raya. Ini adalah visi di mana Israel jadi satu-satunya kekuatan dominan di Timur Tengah. Dan di skenario ini, Iran itu dianggap sebagai penghalang besar terakhir yang harus disingkirkan. Terus, Israel Raya itu apa sih sebenarnya? Ini bukan cuma istilah politik biasa loh. Ini sebuah konsep yang seringnya berakar dari interpretasi kitab suci tentang negara Israel yang wilayahnya jauh lebih luas dari batas-batas yang kita tahu sekarang. Coba deh, perhatikan peta ini. Visinya itu bukan main-main loh. Wilayahnya membentang dari Sungai Nil di Mesir sampai Sungai Efrat. Artinya ini bahkan mencaplok sebagian besar Lebanon, Yordania, Suriah, Irak, dan bahkan Iran. Seketika konsep yang tadinya kedengaran abstrak, jadi kelihatan kayak rencana geopolitik yang nyata dan gede banget. Tapi pertanyaannya, apa ceritanya cuma berhenti di situ aja? Cuma soal wilayah dan kekuasaan? Atau jangan-jangan ini cuma satu bidak catur di permainan yang jauh lebih besar lagi? Nah, disinilah gambaran besarnya mulai kelihatan. Konflik Iran-Israel ini ternyata bukan cuma masalah regional. Ini adalah salah satu medan perang dalam sebuah perang proksi global antara kekuatan-kekuatan dunia, Timur lawan Barat. Biar paham, kita mesti ngerti dulu nih istilah perang proksi. Gampangnya gini deh, bayangin ini kayak permainan catur raksasa, di mana pemain-pemain utamanya nggak berantem langsung, tapi mereka pakai negara lain, pihak ketiga, sebagai pion buat memperjuangkan kepentingan mereka. Jadi, siapa aja nih pemain utamanya? Di satu sisi ada kubu barat, dipimpin oleh Amerika Serikat, yang proksi utamanya di Timur Tengah ya, Israel. Di sisi lain ada kubu timur, yang dipimpin Tiongkok dan Rusia, dengan Iran sebagai pemain kuncinya. Pertarungan global mereka terjadi di wilayah ini. Terus tujuan akhirnya apa dong dari permainan catur ini? Menurut analisis yang kita bahas, tujuannya itu lebih ke ekonomi. Memperlambat kebangkitan Tiongkok sebagai raksasa dunia. Caranya dengan mengganggu atau bahkan memutus pasokan energi utamanya yang datang dari negara kayak Iran dan Rusia. Jadi ini bukan lagi soal militer semata, tapi udah jadi perang ekonomi. Ya namanya perang, pasti butuh pembenaran kan? Sekarang kita akan lihat gimana narasi-narasi itu dibangun. Nah, sumber kita ini nunjukin gimana ideologi dan kata-kata tertentu tuh dipakai buat membungkus tujuan ekonomi dan geopolitik yang sebenarnya. Salah satu narasi yang disorot itu ya gagasan ekspansi barat ini. Sumber ini mengutip politisi seperti Marco Rubio yang argumennya ditafsirkan sebagai semacam kolonialisme gaya baru, sebuah ide bahwa dominasi barat itu harus terus dipertahankan dan diperluas. Dan sering banget narasi kayak gini tuh dibungkus dengan janji-janji perdamaian. Kita dengar pernyataan seperti dari Donald Trump setelah tewasnya seorang pemimpin Iran. Kami akan mengantarkan perdamaian kepada dunia. Kedengarannya mulia. Tapi coba deh kita bandingin narasi ini sama catatan sejarahnya. Kontrasnya, wah, tajam banget. Buku American Holocaust memperkirakan ada sekitar 100 juta penduduk asli Amerika yang tewas selama kolonisasi benua Amerika. Angka ini jadi pengingat yang lumayan menusuk lah ya menempatkan narasi membawa perdamaian berhadapan langsung dengan sejarah kekerasan. Dan menurut sumber ini lagi nih, pola kontradiksi kayak gini tuh katanya terus berlanjut. Menuduh Irak punya senjata pemusnah massal, padahal jadi satu-satunya negara yang pernah pakai senjata nuklir. Menyerukan kontrol imigrasi yang ketat, padahal pemimpinnya sendiri datang dari keluarga imigran. Nah, contoh-contoh inilah yang dipakai buat ngegambarin apa yang mereka sebut sebagai kemunafikan.
Oke, sekarang kita sampai di lapisan terakhir dari analisis ini, yang paling dalam dan mungkin yang paling bikin kaget. Di titik inilah geopolitik modern seolah-olah ketemu sama eskatologi Islam, alias studi tentang akhir zaman. Jadi, ada sebuah hadis atau riwayat kenabian dalam Islam yang bunyinya Dajjal, sosok Mesias palsu di akhir zaman, itu akan muncul diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan. Yang jadi poin kuncinya di sini adalah lokasinya. Isfahan, itu kan kota besar di Iran modern. 70.000. Coba inget-inget angka ini ya. Bukan sembarang angka, tapi angka yang spesifik banget dari sebuah ramalan kuno. Kenapa ini penting? Soalnya angka inilah yang ternyata jadi penghubung yang nggak disangka-sangka sama berita zaman sekarang. Nah, ini dia hubungannya. Menurut sumber yang kita bahas, katanya ada laporan berita yang isinya tuh bikin kaget. Israel akan mengerahkan 70.000 tentara untuk mengambil alih Iran. Angkanya sama persis loh. Inilah titik di mana sebuah ramalan kuno seakan-akan bersinggungan dengan strategi militer modern. Dan ini jadi inti dari seluruh analisis ini. Ini semua akhirnya ngebawa kita ke satu pertanyaan besar yang menggantung. Apakah kita cuma lagi nonton konflik modern yang digerakkan oleh geopolitik dan ekonomi? Atau jangan-jangan kita ini sebenarnya lagi ngelihat gema dari sebuah ramalan kuno yang pelan-pelan jadi kenyataan? Pertanyaan itu ya, kami serahkan lagi ke Anda buat direnungkan.